anna li sihhatil iqtida syurutan. Jadi sahnya kita mutaba'ah mengikuti imam itu ada syarat-syaratnya. Ya, jadi harus kita penuhi ya syarat mutaba'ah. Ya. Nanti saya bisa bantu tulis syarat mutaba'ah. Nanti kalau kesini bawa catatan biar kita bisa bawa pulang ilmunya, bisa kita ulang-ulang karena ilmu itu harus diikat dengan tulisan. Nah, syarat sah jadi makmum. Yang pertama kata beliau apa? Al-ilmu bi sholatil imam. Kita itu harus tahu, kita harus jadi al-ilmu bi sholatil imam. Kita harus tahu nih gerakan imam. Nah, makanya kata beliau apa? Al-ilmu bi sholatil imam, al-ilmu bi af'alil imam zahirah. Kita harus tahu gerakan imam. Gerakan zahirnya imam. Ya tulis tuh. Ilmu harus tahu gerakan di imam. Jadi yang pertama syarat yang harus terpenuhi ya agar sah mutaba'ah kita kepada imam harus tahu tuh gerakan imam. Ya. Nah, pengetahuan kita terhadap gerakan imam itu kata beliau apa? Wa hadza la budda minhu wa nasu alaihi Syafi'i. Ini pendapat mazhab kita. Ya, pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah, kata beliau apa? Wattafaqa alaihi al-ashab, thumma al-ilmu qad yakunu bi musyahadatil imam. Nah, tahu di sini kata beliau. Karena kan syarat yang pertama apa tadi? Harus tahu gerakan imam. Nah, standar tahu gerakan imam itu apa? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita ini tahu gerakan imam? Dengan apa? Ada dua kata beliau. Yang pertama, ya, bi musyahadatil imam, dengan menyaksikan langsung imam. Jadi kita sholat walaupun di belakang paling pojok masjid, kita bisa lihat tuh imam. Nah, ini syarat yang harus kita penuhi, ya, supaya sah mutaba'ah kita, supaya sah kita menjadi makmum. Kalau enggak, ini bisa konsekuensinya kita bisa sholat sendiri dan kita tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Jadi kita harus penuhi ini supaya kita termasuk ya sholat berjamaah dan mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama adalah musyahadah. Ya. Teman-teman yang di Zoom bisa langsung lihat di layar monitor masing-masing. Musyahadah yaitu menyaksikan langsung gerakan imam, menyaksikan langsung gerakan imam. Gerakan imam. Ini yang pertama, bi musyahadatil imam au musyahadati ba'dis sufuf. Nah, atau ya, kalau kita memang nggak bisa menyaksikan gerakan imam secara langsung karena saking banyaknya jamaah dan saking luasnya masjid, nah setidaknya musyahadah kita saksikan gerakan makmum itu ya dari saf kata beliau. Wa musyahadati ba'dis sufuf, setidaknya kita bisa lihat tuh gerakan makmum. Karena makmum itu mengikuti imam. Jadi kalau kita nggak bisa melihat imam karena saking fullnya masjid kita, ya udah patokannya adalah makmum soft sebelumnya. Ya, itu. Waqad yakunu bisima'i sautil imam. Nah, atau yang kedua, ahlan wa sahlan, masya Allah. Nih tetangga jauh nih. Ya, ahlan, silakan Khalis. Yang kedua, selain musyahadah, kita menyaksikan, kita melihat gerakan imam yang zahir itu adalah dengan mendengar suara imam. Nah, mendengar suara imam. Ini harus diperhatikan ya. Mendengar suara imam. Kalau misalnya suara imam kecil gimana? Nah, atau misalnya masjidnya nggak ada mikrofon. Tenang, ada solusi kata beliau. Apa? Waqad yakunu bisma'i sautil imam au bisma'i sautil muballigh. Nah ini ya, pentingnya kenapa kita itu pakai mikrofon di masjid ya. Jadi apa Islam itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena mikrofon itu memudahkan. Kalau ada yang mudah ngapain dipersulit? Jangan dibalik. Ya. Mentang-mentang kita orang Indonesia kan begitu. Kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah? Kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Nah, itu standar yang pertama, mendengar suara imam. Tapi kalau seandainya imam nggak bisa didengar suaranya, entah mati lampu atau memang nggak ada mikrofon, tenang. Solusinya adalah kita tunjuk satu orang di belakang imam untuk meneruskan suara imam. Ah, itu namanya muballigh, yang meneruskan suara imam. Ya,
khusus takbiratul ihram. Semua takbirat. Ya, bukan Fatihahnya imam ya. Ya, dia mengulang aja takbir intiqalat dari gerakan imam. Nah, falau kana al-mubalik ini yang dua ya yang harus kita penuhi. Jadi standar taunya kita itu bisa dengan melihat secara langsung gerakan imam atau mendengarkan suara imam. Ya. Atau solusi tadi nggak bisa kedengaran suara imam, pakai suara mubalik yang meneruskan suara imam. Nah itu harus kita tunjuk itu setiap masjid. Setidaknya muazin. Makanya muazin itu nggak boleh diambil posisinya di belakang imam. Jadi kalau muazin itu setelah dia qomat, dia harus menyesuaikan tuh di belakang imam. Kalau misalnya nggak minta mati lampu, sedangkan kita sholat misalnya jamaah banyak, maka dia yang harus menggantikan tuh, dia harus meneruskan, menyampaikan tuh suara imam. Nah ini sifatnya teknis, tapi kadang diantara kita kurang memperhatikan. Ya, padahal ini sangat penting, ya, karena ini kita sedang menanggung sholatnya jamaah. Ya. Ini termasuk tanggung jawab moral para muazin.